Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Ubay bin Ka'ab, dalam rangka kajian dan tabligh akbar penggalangan donasi musibah bencana Sumatera dari Jambi bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memberikan pertolongan kepada seluruh kaum muslimin yang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun di Aceh. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa teguh di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ustadzuna Ustadz Buya Muhammad Elfisam di Jambi bersama, di Jambi yang kita cintai. Adapun agenda kajian dan tabligh akbar kita, insyaallah taala malam hari ini adalah merupakan puncak penggalangan donasi kita untuk bencana Sumatera. Dan telah kita sampaikan kepada jamaah semuanya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala donasi telah terkumpul 356 juta. Dan alhamdulillah, periode pertama 200 juta kita telah salurkan di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dan hari ini alhamdulillah 156 juta juga telah kita salurkan, dan insyaallah nanti di akhir kajian malam ini juga akan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Jambi bersama kepada Buya Muhammad Elfisam untuk disalurkan di Sumatera Barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, dan kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya Buya ke Jambi bisa memberikan nasihat dan memberikan petuah bagi kita sekalian terhadap apa yang telah terjadi di Sumatera ini. Dan kajian beliau insyaallah akan berlangsung 3 kali. Malam hari ini adalah di masjid kita yang kita cintai di Ubay bin Ka'ab, yang insyaallah taala beliau akan menyampaikan kajian dengan tema bencana tak mengenal waktu, kebaikan tak berbatas. Kemudian kajian pada subuh di Masjid Istiqomah Muhammadiyah Kasang, insyaallah sampai pukul 6, dan kemudian ditutup dengan kajian di Masjid Ubay bin Ka'ab 2 di Sebabu pukul 8.30. Kemudian Buya akan kembali lagi ke Padang di pukul 11.30. Luar biasa perjalanan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dengan kesehatan yang sempurna. Tidak memanjang lebarkan sambutan ataupun perkataan dalam acara ini, kepada Buya dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Karena kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari karunia Allah. Maka dianjurkan kepada kita doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, terutama kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Salma. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, diberikan taufik dan keberkahan dalam hidup beliau. Malam ini kembali kita bertemu setelah sekian lama kita tidak bertemu. Jadwal kita sebenarnya sudah sering ikhwan panitia menghubungi saya, dan qadarullah malam ini walaupun terlambat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita dan keberkahan bagi kita dalam bermajelis. Judul yang diberikan kepada saya atau tema yaitu bencana tak mengenal waktu, kebaikan tidak terbatas. Musibah dan bencana adalah bagian dari sunnatullah di muka bumi. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tetapi manusia diperintahkan untuk bersabar, mengambil hikmah, dan saling tolong-menolong. Kejadian yang luar biasa yang menimpa 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang masing-masingnya memiliki musibah yang berat. Kemarin kami pergi ke lokasi Agam, yaitu yang di Pelambayan, daerah yang kena bencana memang luar biasa, tidak pernah dipikirkan dan disangka-sangka. Air besar yang datang, sungainya di bawah mungkin jarak 25 meter ke atas, ada tebing. Tapi dia alur sungainya menerpa tebing, kemudian dia memutar. Nah, air yang besar yang di dalamnya ada tanah, material-material yang lain seperti batu, malahan ada yang batu besar, kemudian ada kayu-kayu, itu bisa jumping, ya, naik ke atas, sepertinya persis di belakang sekolah Muhammadiyah.
dan sekolah itu rata dengan tanah. Kemudian disapulah rumah-rumah di bawah. Dan di lokasi yang lain juga, masih di daerah itu, rumah-rumah yang samping sungai rusak dan ada yang memang rata tidak dilihat lagi. Yang mana mereka mungkin tidak pernah berpikir akan kejadian tersebut. Ini baru 2 titik di lokasi itu, udah ada lagi titik yang lain yang di atas yang kita susah untuk menjangkaunya. Itu satu daerah. Adapun di Kota Padang, salah seorang dari warga, dia mengatakannya umurnya sudah 60 tahun kurang lebih. Selama dia mengetahui kondisi dia hidup, ini baru yang terbesar kejadian dengan bermacam-macam material yang dibawa. Pada umumnya adalah kayu. Rumah yang hanyut, kalau di Kota Padang mungkin di satu daerah ada 15, ada 18, ada bermacam-macam, ada musola yang dibawa oleh air, yang sungai yang tadinya kecil menjadi besar. Ini adalah fenomena bencana yang tentunya adalah takdir yang telah Allah takdirkan, yang Allah telah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Musibah adalah ujian bagi hamba Allah yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sedikit, dan itu adalah ujian. Sekarang kalau datang hujan lebat, kita sendiri sudah terfikir bagi kita bagaimana kekhawatiran masyarakat kita yang tadi yang tertimpa oleh banjir menjadi sebuah trauma bagi mereka. Kekhawatiran akan datang, ya, banjir kembali yang bisa menghanyutkan rumah. Muncul rasa takut dan rasa lapar. Di daerah-daerah lain ada yang belum tersentuh. Jalan ke sana terputus. Apalagi kalau seandainya yang ada di Aceh, kita dapatkan informasi, ada daerah-daerah yang belum tersentuh. Terputus jalan, ada di antara mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak bisa dikirim bantuan itu ke sana. Maka ini adalah bagian dari ujian. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan pada harta, jiwa dan makanan, buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang apabila dia ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah kecuali dengan seizin Allah. Allah berfirman dalam surat Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Apapun musibah yang menimpa tidak akan terjadi kecuali seizin Allah. Ibnu Qayyim dia mengatakan, al-masaib tuhadzibun nufus wa tarudduha ila Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu apabila dia datang, dia bisa membersihkan jiwa dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi tidak terjadi kecuali seizin Allah, walaupun dia memiliki sebab. Di antara dari sebab musibah itu adalah dosa. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali disebabkan oleh dosa. Dosa yang ada itu adalah pengundang dari musibah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila riba dan zina telah bersebar di satu kaum, maka mereka sudah mengundang datangnya musibah kepada mereka, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwa musibah itu tidak hanya menimpa orang yang melakukan dosa saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap ujian dan cobaan yang mana ujian dan cobaan itu tidak akan menimpa orang yang melakukan kezaliman saja. Kalau kita lihat datangnya banjir, orang-orang yang soleh pun tertimpa. Yang mana musibah itu diundang oleh dosa. Maka karena itu diperlukannya amar ma'ruf nahi munkar agar kita terjauh dari musibah secara umum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mathal qaim li hududillah. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Yani yang maksud itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kamathil qaumun, seperti kaum yang mereka masuk atau naik dalam kapal. Di antara mereka
ada yang di atas dan di antaranya ada yang di bawah. Orang yang ada di bawah, apabila dia ingin mengambil air, maka dia harus ke atas dulu. Ya, kapal yang lama lah. Ada yang di deknya, ada yang di atas. Maka orang yang di bawah mengatakan kalau seandainya kita mengambil air ke atas mengganggu orang yang ada di atas. Ketika kita mengambil air laut. Lalu muncul inisiasi atau inisiatif, keinginan, ide untuk membocorkan dinding kapal. Tujuannya supaya dapat air dan tidak mengganggu orang di atas. Apa kata Nabi? Kalau seandainya orang yang di kapal itu membiarkan satu orang tadi membocorkan dinding kapal, maka mereka semuanya akan tenggelam. Tapi kalau seandainya semua mereka itu mencegah orang ini supaya jangan membocorin dindingnya, maka mereka selamat semuanya. Begitulah fungsi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita mengatakan sudah apa urusan saya dengan orang berbuat maksiat, dosa-dosa dia, untuk apa saya untuk mencampuri urusan pribadinya. Kalau dia berbuat maksiat dengan tersembunyi, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berbuat dosa dan nampak kita dia berbuat dosa, menjaharkan, menampakkan dosanya, maka hendaklah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita diamkan, boleh jadi itu bisa menenggelamkan kita semuanya. Apabila kita cegah, mengingatkan dia, maka kita akan selamat semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sebutkan bahwa bencana itu disebabkan oleh dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang musibah atau bencana, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar atau bertanya, kenapa daerah itu kena bencana? Mungkin bisa kita lihat. Ada yang mengatakan bahwa masjid di sana itu sudah mulai kosong. Apakah mereka sholat atau tidak sholat? Mungkin. Wallahu a'lam. Akan tetapi ketika datangnya musibah, mulai mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda termasuk musibah kecuali sebagai peringatan. Ingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzamb wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah ujian dan cobaan itu terjadi kecuali disebabkan oleh dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah tidak ada yang di antara kita yang tahu. Sehingga tidak ada perencanaan sebelum musibah. Kapanpun bisa terjadi. Kalau kita lihat kejadian dari musibah kemarin itu di suatu daerah itu di Pelambayan itu, di Agam,
itu jam 5 sore. Kalau di Kota Padang, mulai dari hari Kamis, paginya sudah mulai terjadi. Habis subuh terjadi banjir di beberapa daerah, lokasi. Tapi yang lebih besarnya itu adalah jam 11 malam Kamis, malam Jumat. Itu air sungai sudah semakin lebih banyak. Walaupun hari Kamisnya sudah banyak, tapi sedikit sudah mulai agak turun. Namun puncaknya adalah malam Jumat, di mana banyak daerah-daerah yang sudah mulai ada pengungsian, lampu mati pada malam itu, ya cukup ya mencekam. Lalu apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang tidak ditimpa musibah? Kalau orang-orang yang ditimpa musibah udah pasti dia harus bersabar. Dia sedang diuji. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian, besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Ketika ada musibah menimpa kita, kalau kita rasakan itu berat, ini adalah menandakan kepada kita akan mendapatkan pahala yang besar. Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Jadi kalau seandainya yang pertama kita ditimpa musibah, ujian dan cobaan, ini bertanda Allah Subhanahu wa taala sedang menyapa kita, memperhatikan kita, mencintai kita, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan diberikan pahala sesuai dengan kadar dari ujian yang menimpa kita. Mungkin dilihat oleh orang ujiannya sedikit, tetapi bagi orang yang tertimpa boleh jadi itu adalah berat. Sesuai dengan kadar keimanannya. Inna Allah idza haba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai kaum, Allah akan uji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhut. Siapa yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia murka, tidak menerima, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang diuji. Diuji kesabarannya. Tapi bagi orang yang selamat dari ujian, dia sebenarnya juga sedang diuji. Diuji dengan apa? Apakah dia bersyukur enggak kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang Allah berikan kepada dia? Diuji keimanannya. Apakah dia memiliki rasa kepedulian kepada orang-orang yang sedang ditimpa? Atau dia termasuk orang yang tidak tahu menau dengan kondisi orang lain? Nabi SAW
mengkaitkan keimanan dengan kepedulian itu. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita diuji kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diuji akan kepedulian kita. Diuji akhlak kita. Dan akhlak, baiknya akhlak kita itu adalah kesempurnaan dari keimanan kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu sama dengan peduli. Kita lihat bagaimana akhlaknya Ansar kepada Muhajirin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Kepedulian orang-orang Ansar kepada orang Muhajirin. Dia berikan apa yang dia miliki walaupun sebenarnya mereka membutuhkan. Itu adalah kepedulian yang tinggi dan itu adalah akhlak. Maka ketika sebagian dari masyarakat kita, saudara kita ditimpa bencana, di saat itu juga terdapat kebaikan yang tidak terbatas. Kita berikan kepedulian kita dengan apa yang kita miliki. Di antaranya adalah doa. Kita doakan saudara-saudara kita agar diberikan kemudahan oleh Allah, diringankan bebannya, diampuni dosa-dosa yang telah meninggal dunia, diberikan kesabaran bagi orang yang masih hidup dan dia mendapatkan kesusahan. Ini yang pertama. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi qala lahul malak amin walaka mithluhu. Siapa yang mendoakan saudaranya di belakang, lalu malaikat mengatakan kepadanya, amin bagimu seperti apa yang engkau doakan. Yang kedua, kita melakukan ta'awun, saling tolong menolong. Karena kebaikan tidak mengenal batas, maka di antara caranya adalah saling berkolaborasi, saling tolong menolong di dalam meringankan sebagian dari saudara-saudara kita. Apa yang kita miliki, kelebihan harta yang kita miliki, kita berikan walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah atas kebajikan dan takwa. Kebajikan adalah hubungan antara sesama manusia. Takwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, mari kita berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, fahuwa khairur raziqin." Seberapapun yang kamu berikan, apapun yang kamu berikan, sedikit atau banyak, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin, dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Alhamdulillah, dengan dasar hubungan ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Mathalul mu'min fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a 'alaihi sa'iru jasadi fil humma was sahar. Perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayang mereka satu sama lainnya bagaikan anggota tubuh. Apabila ada sebagian dari anggota tubuh itu sakit, yang lain juga merasakan sakit, merasakan panas, merasakan tidak bisa tertidur. Kaki kita terinjak duri, badan kita menjadi panas, mata kita tidak bisa tidur, badan kita yang lainnya sudah tidak enak juga. Semuanya merasakan apa yang diderita oleh kaki yang terinjak oleh duri. Begitulah Nabi berikan perumpamaan kasih sayang orang mukmin dengan mukmin yang lain. Tidak ada yang menjadikan hubungan kita dengan mereka yang ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, kecuali adalah iman. Iman yang menghubungkan kita. Maka dengan dasar ini kita ikut serta di dalam memberikan sebagian dari harta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba yang selama dia membantu hamba lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan lafaz yang lain, Allahu fi hajati abdi ma dama al-'abdu fi hajati akhihi. Allah selalu memenuhi kebutuhan seorang hamba selama hamba itu memenuhi kebutuhan saudaranya juga. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis yang sama dari amal yang kita lakukan. Dan kebaikan itu tidak akan sia-sia walaupun kita berikan tidak kepada seorang muslim, ke orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kalau seandainya seorang dari Bani Israel diampuni dosanya dan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya gara-gara dia memberi air kepada seekor anjing yang sudah kehausan, lalu bagaimana dengan seorang manusia? Apalagi kalau kita niatkan pemberian kita ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri dia mengatakan, afdal amal idkhalus sururi 'alal muslim. Sebaik-baik amalan adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Memberikan bantuan baik berupa harta maupun benda, sehingga dengan itu muslim yang tertimpa musibah
terasa bergembira dengan pertolongan saudaranya. Maka ini adalah amal yang baik. Kebutuhan dari orang yang sedang ditimpa musibah bermacam-macam. Sekarang misalkan kalau kita lihat di lokasi, mungkin sudah banyak bantuan beras. Tapi bagaimana dia makan beras? Gas untuk masaknya enggak ada. Listrik tidak hidup, terutama di Aceh nih. Lalu bagaimana? Mungkin ya kebutuhan yang lain, lauk yang siap saji, itu mungkin sangat berbahagia sekali dia untuk mendapatkan. Ada orang dari lokasi itu mengatakan, sudah enggak usah dikirim kepada kami telur aja, ya kirim kayak kalau seandainya sambal yang ada cabenya, ya kami mau makan itu gitu loh. Ketika kita berikan apa yang mereka butuhkan, itu akan menjadi kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolong korban bencana, meringankan beban mereka, Allah Subhanahu wa taala juga akan meringankan beban dan kesulitan kita. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, tidak kita ragukan orang yang sedang ditimpa musibah, banyak sekali beban yang sedang mereka derita. Maka apabila kita ringankan sebagian dari beban yang mereka derita, maka Allah berikan kepada kita meringankan beban-beban kita nanti pada hari kiamat. Kita lihat ke lokasi, ada pengiriman pakaian layak pakai. Saya melihat kalau bisa janganlah kirim pakaian yang layak pakai. Tapi kalau mau mengirim pakaian, kirimlah pakaian yang baru. Standar baru bagi kita sama. Yang baru keluar dari pabrik. Tapi standar layak pakai itu berbeda satu sama lainnya. Ya, ada yang lah lusuh, bagi dia masih layak pakai. Ya. Dan itu yang terjadi, yang kita lihat banyak tumpukan pakaian-pakaian yang akhirnya menjadi sampah, menambah beban dari lokasi pengungsian. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang pengen, oh saya punya toko baju, sudah baju yang baru aja dikirim. Jangan baju yang tidak bisa kita pakai baru kita kirim ke sana, jangan. Saya melihat banyak tumpukan-tumpukan dan malahan berserakan, ya, karena juga kebutuhan dari mereka juga akan berbeda-beda. Nah ini hal yang kita lihat sangatlah tidak tepat ketika kita memberikan pakaian layak pakai. Tapi kirimlah pakaian yang baru, baju anak-anak, ya, pakaian dewasa, pakaian laki-laki, perempuan, ya, anak-anak, termasuk juga yang sangat dibutuhkan itu anak-anak balita adalah pampers, ya, bukan popok. Popok di mana dia akan mencuci, air bersih susah untuk didapatkan.
Dan hal-hal yang seperti ini terkadang tidak terlintas bagi sebagian orang karena menganggap bahwasanya yang dipikirkan itu adalah untuk kebutuhan orang-orang dewasa, tapi anak-anak sangat perlu. Termasuk juga adalah mainan. Hari ini kita dari Posko Bersama Darul Iman Peduli dengan tim yang datang dari Ahsan TV, Masya Allah, membuat acara untuk anak-anak trauma healing. Itu kita berikan main-mainan anak-anak, kita bagi. Ya, karena anak-anak itu masa depannya jauh. Bagaimana trauma yang saat ini bisa kita obati, jangan menjadi satu ya penghambat untuk masa depannya. Kita terkadang memikirkan bahwasanya dewasa, yang anak-anak harus kita pikirkan. Maka oleh karena itu di antara bantuan itu juga kita belikan main-mainan untuk anak-anak. Misalkan kita belikan tas, kemudian kita masukkan main-mainan di sana, kebutuhan dia, kebutuhan sekolahnya. Di tempat masih banyak sekolah-sekolah yang belum aktif, ya. Apalagi kalau seandainya di Aceh. Di Aceh Tamiang, alhamdulillah kawan-kawan dari Roja, kawan-kawan dari Lestarbia dan yang lainnya sudah masuk, alhamdulillah, ya. Mereka sudah mulai beraktivitas di sana dan ini betul-betul kita perlu mensupport bersama, ya, sehingga masyarakat kita merasakan kehadiran kita, kehadiran dakwah kita, dan perjalanan kita semakin sangat panjang sekali. Jangan kita pikirkan dengan tanggap daruratnya, tapi pikirkanlah apa yang setelah tanggap darurat. Tanggap darurat setelah itu, pasca tanggap darurat ini yang paling penting. Kenapa? Pada saat tanggap darurat semua orang memberikan perhatiannya. Sembako, ya, Indomie atau yang lainnya. Tapi apakah setelah hilang tanggap darurat mereka akan mendapatkan pekerjaan? Ya, apakah mereka akan mendapatkan usaha? Di sini datang godaan-godaan yang bermacam-macam. Boleh jadi berefek kepada godaan akidah. Tawaran yang bermacam-macam. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana ekonominya, bagaimana dia bisa hidup. Nah, inilah yang perlu kita rancang di dalam bagaimana berkelanjutan. Bantuan kita tidak hanya 1 bulan, 2 bulan. Tapi mungkin dalam waktu yang panjang. 6 bulan atau lebih dari itu. Dan ini perlu strategi bagaimana cara kita untuk memberikan perhatian. Untuk masalah rumah, tempat tinggal, alhamdulillah pemerintah memberikan perhatian. Tapi yang lain kita butuh perhatian, terutama bagaimana kita bisa menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka, menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu membutuhkan sinergi yang lebih, perhatian yang kuat dan strategi yang baik ketika kita membantu saudara-saudara kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia kepedulian terhadap bencana Sumatera, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang telah mengumpulkan, tadi diinformasikan, dana yang cukup luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, berarti ya, hanya seminggu. Tanggal 2, Masya Allah. Sekarang ini tanggal 13, 10 hari kurang lebih. Ya, sudah terkumpul 300 lebih. Masya Allah, ini luar biasa. Dan saya yakin apa yang Bapak Ibu berikan
tidak akan hilang begitu saja. Dia akan kembali. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat ganda. Ya. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti Allah akan lipat gandakan. Apa yang Allah lipat gandakan? Pengembaliannya. Karena qard, apa itu qard? Adalah menyisihkan sebagian dari harta agar diberikan kepada yang lain untuk mengambil manfaatnya, kemudian dikembalikan gantinya. Kapan dikembalikan gantinya? Di dunia. Itu namanya qard, pinjaman. Nah, ketika kita bersedekah, berwakaf, memberikan bantuan kepada orang lain, ya, itu sebenarnya kita meminjamkan harta kita kepada Allah. Dan Allah akan kembalikan. Ada seorang da'i datang kepada tempat kita dari Arab Saudi. Dia menceritakan pada zamannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ada seorang yang meminta bantuan kepada Syekh. Lalu Syekh mengatakan, tolong kepada anggota beliau, yakni staf beliau. Apa kata Syekh? Tolong sampaikan kepada si fulan, ini ada orang minta bantuan. Kata stafnya, Syekh, tidak usahlah kita minta kepada orang itu lagi. Sudah sering kita meminta kepada dia. Ya, kita yang lain aja. Sudah, cari yang lain. Akhirnya dicari yang lain, kemudian diberikanlah kepada orang yang minta bantuan tadi. Beberapa hari setelah itu, orang yang tadinya yang disuruh oleh Syekh untuk minta kepada dia, ketemu dengan Syekh. Syekh, katanya ada orang yang minta bantuan. Kenapa tidak meminta bantuan kepada saya? Kata Syekh, kami sudah sering menyampaikan kepada Anda sudah sering sekali nanti kasihan. Apa Syekh? Katanya. Saya kasihan apa? Tidak pernah berkurang harta saya. Setiap saya memberikan, Allah berikan lebih lagi dari itu. Berlipat ganda. Nah, ini bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita berikan, infakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan gantinya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pastilah aku akan berinfak kepadamu. Sehingga ulama mengatakan bagi orang yang susah ekonominya, sering perbanyak bersedekah. Dan itu adalah sebab kembalinya harta yang banyak. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan kesempatan ini tidak hanya saya sekarang, kan saya sudah beri kemarin, ya. Kesempatan itu terbuka bagi kita. Selama kebutuhan keluarga kita sudah terpenuhi, masih ada yang tersisa, silakan berikan. Bolehkah bagi seorang memberikan semua harta yang dia miliki? Ya. Bagi orang yang memiliki pendapatan, maka boleh baginya untuk memberikan semua apa yang ada pada harta yang dia miliki. Mana dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika persiapan perang Tabuk. Ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Qala mithlah. Seperti itu juga, yakni berarti dia memberikan separuh dari hartanya. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq, lalu Nabi SAW bertanya kepada, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu?
qal taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Artinya apa? Dia berikan semua harta yang dia miliki untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung dia jatuh miskin? Tidak. Harta itu akan kembali. Saya memberikan perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang donor darah. Berapa literkah darah kita? Ya, berapa liter? Siapa yang punya tentang kesehatan? Artinya, ketika kita donor darah 250 cc yang dikeluarkan dari tubuh kita, setelah dikeluarkan rasanya apa? Agak sedikit sempoyong, agak ada rasa ringan. Ya, besok akan kembali 250 itu kembali lagi ke tubuh kita. Berarti dia sudah memberikan manfaat kepada orang 250 cc dan darahnya kembali lagi besoknya. Tapi bagi orang yang tidak pernah donor darah, ya darahnya segitu aja, tidak berubah dan tidak terjadi perubahan pada tubuhnya. Sama dengan kita bersedekah, ya sedekah kita sekarang kita bersedekah, mungkin ada hajat kita pada hari itu yang tidak terpenuhi. Tapi besok terpenuhi insyaallah ta'ala. Malah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini memberikan dorongan kepada kita. Ayo kita bersama-sama memberikan perhatian kepada masyarakat kita dan kita dukung kawan-kawan kita yang bergerak di dalam kepeduliannya di daerah-daerah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa perjuangan kita ini membutuhkan waktu yang panjang. Kami tadi sudah berkomunikasi juga dengan beberapa kawan, di mana kegiatan yang akan kita lakukan ke depan itu adalah kegiatan pembinaan. Pembinaan, dan ini membutuhkan tenaga para duat atau dai, para ustadz-ustadz. Ya, dan ini juga butuh biaya, transportasi mereka ke daerah, ya, kemudian keberadaan mereka di sana. Nah, untuk memberikan cara dakwah kita pada saat itu paling baik itu juga adalah diiringi dengan pembagian, ya, sembako. Karena bagaimanapun juga ketika kita memberikan sembako, kemudian ada kita berikan ceramah, insya Allah itu ada manfaatnya. Yang sudah kita lakukan, baik itu di Mentawai atau yang lainnya dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, itu cukup efektif kita dalam berdakwah. Nah maka oleh karena itu, ya kita mengajak kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya, ayo kita menjadi orang yang terdepan memberikan kebaikan. Nabi SAW mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditimpa musibah, ada keluarga yang meninggal, ada yang suami mungkin meninggal, ada istri yang meninggal, atau yang udah pasti orang yang kena musibah itu semuanya adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa lagi, rumahnya sudah tidak ada. Apa yang ada di rumahnya hilang juga semuanya. Ya, maka sebagian dari ustaz kita dengar bahwasanya itu adalah mereka termasuk orang-orang yang miskin. Ya, orang miskin yang perlu kita berikan perhatian kita kepada mereka sehingga mereka terasa diperhatikan dan keberadaan kita dengan mereka itu saling membantu dan terasa kehadiran seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang bersaudara. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan.
Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Buya. Kemudian serah terima secara simbolis dari Ketua Jambi Bersama kepada Buya Muhammad Al-Wisam untuk bisa menyampaikan donasi bantuan para muhsinin Jambi untuk Sumatera Barat melalui Dar El-Iman. Monggo, silakan Buya. Baik, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penyerahan simbolis maka berakhirnya kegiatan dan pengumpulan donasi Jambi Bersama. Perlu kami sampaikan bahwasanya perolehan seluruh donasi adalah 358 dan kami sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa ini telah kita salurkan di periode pertama sebesar 200 juta masing-masing untuk daerah Aceh itu melalui posko relawan Masjid At-Taqwa PD Aceh Temiang sebesar 40 juta, Peduli Muslim 30 juta, Markas Bersama As-Sunnah 50 juta, kemudian Aceh Sinergi 25 juta dan Peduli Lok Sumawe 10 juta. Kemudian untuk Sumatera Barat, Posko Ikhwan Pesisir Selatan 35 juta, kemudian di pengungsian Mentawai 10 juta sehingga total 200 juta. Adapun periode kedua kita salurkan di 3 provinsi, yaitu di Aceh Darul Ilmi Lok Sumawe 15 juta, Aceh Sinergi 15 juta, kemudian di Sumatera Barat Yayasan Jabar Rahmah Pesisir Selatan 13 juta, Dar El-Iman Peduli 40 juta, Markas Posko Bersama Peduli Bencana Sumbar 30 juta. Kemudian untuk Sumatera Utara, Markas Bersama Sunnah sebesar 45 juta, total 158 juta. Sehingga seluruh donasi yang terkumpul melalui rekening dan cash sejumlah 358 juta telah kita salurkan melalui lembaga resmi ini. Dan insyaallah laporan ini akan selalu diupdate di media sosial Jambi Bersama. Kami atas nama Jambi Bersama mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fi ahlikum wa amwalikum kepada para muhsinin dan para donatur yang telah menyumbangkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Akhirnya seluruh panitia Jambi Bersama mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesarnya, sehingga rangkaian kegiatan Jambi Bersama berakhir pada malam hari ini. Dan insyaallah donasi yang masuk ke rekening Jambi Bersama akan selalu kita salurkan setelah besok dan akan diupdate melalui media Jambi Bersama. Demikian seluruh rangkaian kegiatan tabligh akbar, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.